Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Selamat pagi umat Tuhan yang kekasih dimanapun kita berada. Kita sudah tiba pada hari yang pertama di minggu ini dalam renungan pagi kita Minggu 30 April 2023 dengan judul Upah di Surga. Ayatnya di dalam Matius 5 ayat 11 dan 12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Besarlah di surga upah orang-orang yang menyaksikan Kristus lewat penganiayaan dan celaan. Sementara manusia mencari harta duniawi, Yesus menunjukkan upah surga kepada mereka. Tetapi dia tidak menempatkan itu semua dalam kehidupan mendatang. Itu dimulai dari dunia ini. Pada zaman dulu kala Tuhan menempatkan diri kepada Abraham dan berkata, "Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Inilah upah semua orang yang mengikuti Kristus, Yahweh Immanuel. Di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, supaya simpati kepadanya, supaya mengenalnya, supaya memilikinya. Apabila hati semakin dibukakan untuk menerima sifat-sifatnya, untuk mengetahui kasih dan kuasanya, untuk memperoleh kekayaan Kristus yang tak terselidiki itu, untuk lebih memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sukacita inilah yang memenuhi hati Paulus dan Silas ketika mereka berdoa dan menyanyi memuji Allah pada waktu tengah malam di penjara Filipi. Kristus di samping mereka dalam penjara, dan cahaya kehadirannya menyinari kegelapan dengan kemuliaan istana surga. Dari Roma, Paulus menulis tanpa menghiraukan belenggunya apabila dia melihat tersebarnya Injil itu. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Dan kata-kata Kristus sendiri di atas menggema kembali dalam pekabaran Paulus kepada gereja Filipi di tengah-tengah penganiayaan mereka. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Umat Tuhan yang terkasih dimanapun kita berada, pada hari ini kita mendapatkan kekuatan kembali melalui pekabaran, melalui renungan ini, di mana Tuhan ingin supaya kita teguh setia di dalam iman kepercayaan kita dalam berbagai tantangan yang akan kita hadapi. Tetapi mari kita menggunakan bahwa kita memiliki perisai, kita memiliki penolong, yaitu Allah kita, Yesus, dan Dia menjanjikan untuk menjadi satu pengharapan bagi kita, untuk kita tetap memandang, yaitu kita memiliki upah yang di sorga. Tentu inilah yang kita harapkan, kebahagiaan yang seutuhnya, yang tidak akan binasa dan tidak hanya dimakan oleh waktu, tidak habis oleh karena hanya waktu saja, tetapi justru segala sesuatu kebahagiaan yang di luar daripada apa yang dapat kita pikirkan, maka Tuhan sedang mempersiapkannya bagi kita. Biarlah kiranya semua pengharapan itu meneguhkan kita untuk tetap setia, percaya kepadanya, dan semakin penuh kasih untuk mengikuti firman-Nya. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih hari yang baru kembali Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami pun diteguhkan dalam mengawali akan hari-hari kami dengan pekabaran lewat renungan ini. Kami memiliki kekuatan, yaitu Yesus yang sudah menjadi penebus bagi kami. Kami juga memiliki penolong melalui kuasa Roh Kudus, dan dalam menghadapi cobaan dalam kehidupan kami Bapa,
kami juga memiliki pengharapan yang sesungguhnya, sehingga kami merelakan kesenangan-kesenangan duniawi untuk dapat senantiasa berharap hanya kepada Tuhan saja. Dan biarlah surga yang Tuhan sudah siapkan akan menjadi bagian kami pada saat kedatangan Tuhan, oleh karena kami dilayakkan, kami disempurnakan di dalam pembentukan pada saat sekarang ini. Ya Bapa, terima kasih. Berkatilah umat-umat-Mu dimanapun berada saat ini. Bila mana umat-umat Tuhan yang berada dalam keadaan lemah iman, biarlah Tuhan kuatkan, teguhkan. Yang berada dalam keadaan sakit, ya Tuhan, jamahan kuasa-Mu menjadi bahagian mereka. Bahkan begitu banyak daripada anak-anak Tuhan yang harus terbaring dan menghadapi penyakit yang mungkin dalam berbagai usaha sudah dilakukan untuk berobat tetapi tidak kunjung sembuh. Ya Bapa, bila mana Tuhan izinkan, biarlah mujizat Tuhan terjadi. Dan kalaupun Tuhan juga mengizinkan itu ada dalam kehidupan mereka, biarlah Engkau teguhkan sehingga mereka tetap setia berharap kepada Tuhan bahwa satu saat nanti akan ada pemulihan yang sesungguhnya. Bapa, mendoakan bagi orang-orang tua yang akan mencari nafkah dalam kehidupan untuk mensejahterakan kehidupan keluarga. Tuhan akan memberkati dalam rencana-rencana. Tuhan berikan keberhasilan dalam pekerjaan. Biarlah akan membawa berkat-berkat yang berkelimpahan. Ya Bapa, memberkati anak-anak muda dalam pertumbuhan, dalam perkembangan mereka, dalam terutama juga ya Bapa, menghadapi era zaman yang penuh dengan tantangan pada saat ini. Ilmu pengetahuan yang luar biasa yang terkadang bisa menjadi satu cobaan untuk mereka, membuat mereka jauh daripada Tuhan. Berkatilah ya Bapa, supaya mereka juga tetap menaruh setia kepadamu saja. Berdoa bagi orang-orang tua yang kami kasihi dalam menjalani akan masa indah mereka. Biarlah pemeliharaan Tuhan tetap ada di dalam kehidupan orang-orang tua kami, sehingga mereka juga tetap setia untuk menantikan akan kedatangan-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, mengampuni dosa pelanggaran kami, karena doa ini hamba-Mu serahkan dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.